Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di sini saya Khulatul Hadiyah akan mencoba menjelaskan tafsir surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Namun sebelum kita membahas tentang surat Yasin tersebut, mari bersama-sama kita baca surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Alhamdulillah. Jadi mari kita sebelum membahas tentang ayatnya, kita bahas dulu surat Yasinnya. Jadi surat Yasin itu adalah surat yang diturunkan sesudah surat Ad-Jin. Selain itu, surat Yasin adalah salah satu surat yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin atau umat muslim. Selain itu, surat Yasin adalah surat yang turun sewaktu Rasulullah masih berada di Mekah, sehingga surat ini termasuk surat Makkiyah. Selain itu, surat Yasin juga terdiri dari 83 ayat. Nah, surat Yasin ini memiliki beberapa pembahasan di dalamnya, yaitu ada keimanan, lalu kisah-kisah tentang utusan Allah atau para rasul. Selain itu peringatan untuk kaum musyrik, untuk orang-orang musyrik. Lalu ada juga pemberitahuan bahwasannya ajal dan hari kiamat datangnya akan secara tiba-tiba. Selain itu Allah juga menasihati Rasulullah SAW. Nah, surat Yasin ini juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya ada yaitu Yasin dapat menghilangkan lapar, dapat juga mengabulkan segala macam hajat, dan masih banyak lagi sebenarnya. Selain itu juga Yasin bisa dikatakan sebagai jantungnya Al-Quran, yaitu inti dari Al-Quran. Nah, mari kita langsung kepada ayat 1. Di sini Yasin itu merupakan ayat yang masih menjadi misteri. Artinya banyak sekali ulama menyampaikan pendapatnya. Namun karena saking banyaknya pendapat, akhirnya para ulama menyatakan bahwasanya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Di antaranya pendapat para ulama, menurut Ibnu Mas'ud, ya itu panggilan dan sin itu manusia. Ada juga yang berpendapat yaitu Imam Qatadah, yaitu Yasin merupakan nama Al-Quran. Ada juga yang berpendapat yang ketiga, Yasin itu sebagai nama manusia atau nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Yasin merupakan salah satu nama beliau. Banyak juga di dunia ini yang manusia, maksudnya manusia biasa, bukan Rasulullah, yang punya nama Yasin. Lalu pada zaman dahulu itu ada nujum, perhitungan, dan menurut sebagian orang yang melakukan perhitungan bahwasanya Yasin itu merupakan sebagai isyarah bahwasanya ya dan sin merupakan jumlah huruf atau huruf yang paling sedikit jumlahnya
di surat Yasin tersebut. Namun itu semua hanyalah pendapat. Kembali lagi kepada keputusan para ulama bahwasannya Yasin itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu makna yang sebenarnya. Lalu kita lanjut kepada ayat 2, yaitu wal Qur'anil Hakim. Di sini demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Al-Hakim itu berasal, menurut para ahli tafsir, itu berasal dari kata muhkam yang artinya jelas kebenarannya. Sehingga Al-Qur'an itu jelas kebenarannya. Jadi tidak mungkin ada salah baik secara lafal, makna maupun maksud dan lain sebagainya di Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an juga dari kata al-hikmah ini, yaitu hakim, artinya membuka segala macam rahasia, sehingga Al-Qur'an ini dapat membuka segala macam rahasia alam semesta. Jadi semua ilmu pengetahuan alam semesta itu sudah ada di Al-Qur'an, sehingga dapat membuka rahasia alam semesta. Al-Hakim ini juga Al-Qur'an dapat memberikan atau menghantarkan keberkahan, kesejukan, kenyamanan. Bahkan ada yang mengatakan, bukan ada ya, memang bahwasanya dikatakan siapa yang ingin ngobrol atau berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Selanjutnya pada ayat 3, innaka laminal mursalin. Di sini sesungguhnya Allah bersumpah bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Allah bersumpah bahwa menyatakan Rasulullah itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah ini dikuatkan pada ayat 4, yaitu ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Artinya segala sesuatu yang Rasulullah sampaikan itu lurus dan benar. Karena Rasulullah itu menyampaikan apa yang segala sesuatu dari Allah. Sehingga tidak dapat diragukan bahwa agama atau keyakinan yang dibawa oleh beliau itu salah. Itu tidak boleh diragukan lagi. Jadi emang asli benar, tidak salah sama sekali. Nyata benar di jalan yang lurus asli dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 5 ini menyangkut mukjizat Allah berikan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, yaitu Tanzilal Azizir Rahim. Artinya mukjizat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Sehingga mukjizat ini itu mutlak dari Allah, baik secara makna, bentuk maupun susunannya. Bukan berupa syair atau sesuatu yang dikarang oleh Rasulullah sendiri, tapi emang asli mutlak dari Allah, dari segala susunannya, segala bentuknya dan segala yang ada di dalamnya. Sehingga sering disebut sebagai kalam ilahi. Lalu pada ayat 6, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ini Al-Qur'an diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di sini orang yang lalai dikhususkan kepada bangsa Arab waktu itu, karena bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail yang belum pernah mendapatkan Rasul lagi, atau belum pernah ada Rasul lagi di tengah-tengahnya, sehingga bangsa Arab lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah.
Nah, Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan untuk bangsa yang lalai, yaitu di sini artinya bangsa Arab. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Biqauli astaghfirullahaladzim. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.